Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Esther Yusra Tamela dan teman saya Tisun Nura Sekandita. Baik, dalam video ini kami akan menjelaskan yaitu materi ketiga tentang teknologi dan arsitektur cloud computing modern untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah cloud computing. Berikut adalah presentasi yang dapat kami sampaikan, yaitu yang pertama ada keamanan cloud computing, di mana ancaman cloud computing yaitu rentan terhadap peretasan, kebocoran data, dan juga serangan DDoS yang dapat mengganggu layanan dan membahayakan informasi sensitif. Enkripsi data yaitu data dienkripsi saat dikirim atau transit dan saat disimpan address untuk mencegah akses tidak sah. Kemudian ada autentikasi dan otorisasi di mana menggunakan multi-factor authentication (MFA) untuk memastikan hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem. Yang keempat yaitu keamanan jaringan dan firewall di mana menggunakan firewall dan segmentasi jaringan untuk membatasi akses serta mendeteksi ancaman sejak dini. Yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap standar. Cloud provider harus mematuhi standar internasional seperti ISO 27001, kemudian ada GDPR untuk menjamin keamanan dan privasi. Yang kedua yaitu penyimpanan basis data cloud, di mana layanan database cloud platform seperti AWS FDS yaitu relasional, Firestore, dan MongoDB, Atlas atau non-relational memungkinkan penyimpanan data yang terkelola penuh. Yang kedua yaitu relational versi non-relational, di mana relational atau SQL cocok untuk data terstruktur, sedangkan non-relational NoSQL cocok untuk data fleksibel dan besar. Yang ketiga yaitu skalabilitas dan replikasi. Database cloud mendukung pertumbuhan data dan mereplikasi data otomatis untuk keandalan tinggi. Yang keempat yaitu backup dan recovery. Sistem backup dan pemulihan otomatis mencegah kehilangan data. Kemudian yang terakhir yaitu ada akses global dan latensi rendah, di mana data dapat diakses dari mana saja dengan waktu respon cepat melalui pusat data global. Yang selanjutnya ada komputasi server series, yakni definisi model komputasi di mana pengembang hanya menulis kode tanpa mengolah server secara langsung. Contohnya layanan seperti AWS atau Google Cloud Function menjalankan fungsi secara otomatis saat dibutuhkan. Fokus pada kode, yakni pengembang fokus pada logika bisnis, infrastruktur yang diurus oleh penyedia cloud. Serta ada skalabilitas otomatis, yakni fungsi menyesuaikan kapasitas secara otomatis sesuai dengan beban kerja. Dan bayar per eksekusi, biaya dihitung berdasarkan jumlah dan durasi eksekusi, bukan server standby. Jadi di sini ada big data dan analitik dalam cloud, yakni volume data besar. Cloud dirancang menangani data dalam skala per byte dari berbagai sumber, teks, sensor, log, serta layanan AWS, EMR, Hadoop, Google BigQuery, Azure Synapse memudahkan analitik data besar. Untuk real time dan batch, mendukung analisis langsung secara real time maupun secara berkala, yaitu batch. Ada visualisasi dan BI tools, yakni terintegrasi dengan alat analitik seperti Tableau, Power BI untuk pengambilan keputusan basis data. Serta ada efisiensi biaya, yakni pengguna hanya membayar untuk komputasi dan penyimpanan yang digunakan dengan skala fleksibel. Serta ada integrasi dan interoperabilitas cloud, yakni tantangan integrasi menyatukan sistem dari berbagai platform atau teknologi seringkali rumit. API dan middleware, API antarmuka aplikasi, dan middleware mempermudah pertukaran data antar sistem. Kemudian ada standar terbuka, yakni menggunakan format umum seperti REST API, JSON, XML agar layanan lintas platform bisa saling terhubung. Kemudian ada integrasi legasi, cloud mendukung migrasi sistem lama ke lingkungan modern tanpa harus dibangun ulang. Hybrid multi-cloud, yaitu cloud modern bisa bekerja lintas penyedia, yakni AWS, GCP, Azure, atau digabungkan dengan infrastruktur lokal. Ada DevOps and CI/CD. DevOps sendiri pendekatan kolaboratif antara pengembang, developer, dan operasi IT
DevOps untuk mempercepat dan menyempurnakan proses pengembangan pengguna, yakni ada CI/CD, Continuous Integration, dan Continuous Delivery atau Development, yaitu otomatisasi pengujian dan peluncuran kode. Ada tools platform seperti Jenkins, GitHub Action, GitHub Lab CI, Azure. DevOps membantu membangun pipeline otomatis, yakni ada juga manfaatnya perubahan cepat dan aman, pengujian terus-menerus, serta pengurangan bug. Untuk integrasi cloud, yakni CI/CD langsung terhubung dengan cloud untuk deploy otomatis dan efisien. Ada edge computing, yakni pemrosesan dekat sumber. Pemrosesan dekat sumber, yakni data diproses langsung di lokasi edge, bukan dikirim ke pusat cloud terlebih dahulu. Serta latensi rendah, mengurangi waktu tunggu karena tidak perlu komunikasi bolak-balik di satu pusat. Contohnya seperti Smart City, yakni CCTV, kendaraan otonom, dan juga perangkat IoT rumah tangga. Integrasi cloud pusat meski di edge tetap terhubung ke cloud untuk menyimpan atau menganalitik lebih lanjut. Jadi cocok untuk IoT, sangat ideal untuk aplikasi real time seperti pemantauan, otomatisasi industri, dan juga sistem darurat. Baik, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Apabila ada salah kata atau ada salah ucap yang telah kami lakukan, kami mohon maaf. Semoga materi ini dapat diterima dengan baik oleh penonton. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.